Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nugroho Aji Laksono dengan NIM 33020180061. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman kelas B mata kuliah kewarganegaraan yang saya sayangi. Terima kasih juga untuk Bapak dosen Bapak Lukman Fahmi MH yang sudah memberikan pengajaran tentang ilmu kewarganegaraan dalam satu semester ini. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan pemilu, yaitu fungsi pemilu. Semoga penjelasan saya ini bisa memberikan pengetahuan atau ilmu tentang pemilu, yaitu fungsi pemilu yang lebih mendalam kepada teman-teman semuanya. Oke, kita mulai ya. Tapi sebelumnya, apa itu yang dimaksud dengan pemilu? Pemilu itu sebuah bentuk kedaulatan dan juga demokrasi untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk di kursi Badan Perwakilan Rakyat, dan juga memilih presiden atau wakil presiden, dan juga untuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan. Ya, pemimpin yang lainnya kayak lurah, terus camat, kayak gitu. Oke, kita beralih ke pembahasan yang utama, yaitu fungsi pemilu. Fungsi pemilu di sini ada 5. Yang pertama adalah menentukan pemerintahan secara langsung atau tidak langsung. Itu yang dimaksud menentukan pemerintahan secara langsung dan tidak langsung, yaitu itu kayak memilih calon pemimpin itu secara langsung. Secara langsung itu seperti kita mendatangi TPS, terus kita memilih calon pemimpin tersebut. Itu termasuk sebagai pemilihan secara langsung. Dan tidak langsung itu kita diwakilkan oleh wakil rakyat kayak lurah, camat dan itu biasanya ya kalau nggak di kantor bupati kayak gitu ya. Dan itu yang membedakan menentukan pemerintahan secara langsung dan tidak langsung. Terus yang kedua adalah wahana umpan balik antara pemilik suara dan juga pemerintah. Itu kayak jika pemimpin yang terdahulu itu selama menjadi penguasa, apakah dia memerintah dengan tidak baik atau ada kekurangan yang harus dikritik kayak gitu. Dan itu selama memerintah dia tidak berjalan dengan baik, maka itu kalau kita mau memilih dia, itu pasti tidak akan memilih ya, karena sejak dulu dia memerintah sebagai pemimpin, dia tidak becus dalam memimpin pemerintahan. Dan justru sebaliknya jika dia dari awal memimpin secara baik, tidak ada kekurangan, tapi sebagian besar dia memimpin dengan sangat baik dan sangat peduli dengan rakyat. Nah, itu kita pasti akan memilih dia di saat pemilu nanti. Terus yang ketiga adalah barometer dukungan rakyat terhadap penguasa. Itu kalau dia yaitu
calon pemimpin waktu pemilu, apakah dia menang secara mutlak atau dia menang secara selisih sedikit, dan jika itu dia menang dalam pemilihan umum, itu sebagai barometer dukungan rakyat, karena rakyat memilih dia karena mungkin dia memiliki elektabilitas yang baik, terus dia waktu sebelumnya dia memimpin juga sangat baik, kayak gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebagai sarana rekrutmen politik. Nah, itu kalau calon pemimpin itu menang saat pemilu, nah itu sebagai sarana untuk rekrutmen, untuk merekrut para politisi-politisi dari partai manapun, kayak gitu. Contoh seperti Pak Jokowi merekrut yaitu saingannya waktu pemilu 2019, yaitu Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Nah, itu sebagai bentuk dari rekrutmen politik. Terus kayak dari partai lain, contohnya dari Partai Nasdem yaitu Pak Johnny G. Plate sebagai Menkominfo, kayak gitu. Terus yang kelima, yang terakhir sebagai alat pengukur kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat. Itu semacam waktu calon pemilih sebelum pemilu, dia kan pasti melakukan kampanye. Nah, itu sebagai sarana untuk untuk masyarakat sebagai mengeluarkan kritikan atau keluh kesah kayak gitu. Itu kan calon pemimpin kan juga menyampaikan visi misi. Nah, itu sebagai kepekaan pemerintah, kepekaan pemerintah untuk tuntutan rakyat, biar nanti waktu kampanye calon pemimpin tersebut juga mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh rakyat, kayak gitu. Baik, itu tadi yang saya jelaskan tentang fungsi pemilu. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Terima kasih juga untuk Bapak Lukman Fahmi MH yang sudah memberikan penjelasan tentang ilmu kewarganegaraan dalam 1 semester ini. Oke, sebelum saya tutup, jangan lupa tahun depan ada pemilu, jangan sampai golput. Terima kasih. Jika ada salah kata saat saya menjelaskan video ini, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.